Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada di tempat ini dan kasih dan anugerah Tuhan pada firman kita. Amin. Kita juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaan yang mengikuti ibadah kami secara online. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, yaitu Pak Hobi dan Nawiyati. Selamat datang, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan rombongan dari Cengkareng yang sudah kedua kali. Terima kasih Pak untuk kehadirannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita besarkan hati kita satu dulu untuk menghadapkan hadirat Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beriadi hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat kemurahan dan kasih anugerah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapak. Kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan dan pastor kita. Dialah gunung batu dan kesamaan kita. Terakhir pujian, hatiku percaya.
mencari kehadiran Tuhan. Kita mau siap belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Mari kita puji, ku cari wajah-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kau sumber dari segala yang ada dalam rumah kami. Mari katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami mengalami kekecewaan, dilukai oleh semua orang, tapi Engkaulah tempat kami Tuhan, tempat penghiburan bagi kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan ketika kami lemah, ketika kami lagi saat ini jatuh. Kami percaya Tuhan, Tuhan kami yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, sumber kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami ada di tempat ini, bukan karena keluarga kami Tuhan, itu karena pertolongan, kasih, anugerah-Mu Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya duduk dari saudaraku. Kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui persembahan dan perpuluhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran sampai kantor persembahan dijalankan. Kita naikkan pujian, kecaplah dan adalah. Tuhan, pada kesempatan ini kami memberikan sebagian apa yang kami hasilkan Tuhan untuk kemuliaan kerajaan Tuhan di daerah Cisarua ini. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami serahkan bisa membantu memperbesar kerajaan surga di daerah ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Juga
Doakan untuk mereka belajar berfirman Tuhan di ruang sendiri. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang mereka akan belajar kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mau serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan memberikan mereka kepintaran, hikmat, sehingga bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh gurunya. Kiranya mereka mempunyai iman yang kuat dari sejak dini, dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu belajar kebenaran firman Tuhan mereka dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 11 ayat 6. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita baca bersama-sama dengan 1 sampai 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, 1, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan perisai kita ketika kita menghadapi badai persoalan. Dengan kekuatan Tuhan kita bisa berdiri menghadapi semuanya. Engkaulah perisai.
ketika kami lemah, kami datang kepadamu Tuhan untuk meminta kekuatan daripada-Mu Tuhan, untuk kami siap menghadapi segala tantangan hidup kami Bapa. Engkau selalu ada untuk kami di setiap musim kehidupan kami, dan Engkau selalu menolong kehidupan kami tepat waktu, sesuai waktu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami mendapatkan berkat firman Tuhan yang menguatkan iman kami, semakin iman kami teguh dan kokoh, dan yakin bahwa Tuhan kami itu Yesus Kristus benar, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Dan kami tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran dunia. Kiranya Tuhan memberkati kami pada kesempatan hari ini. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Sudah tidak terasa kita sudah di bulan ketiga di tahun yang baru 2025. Pada kesempatan bulan ini kita akan belajar mengenai tentang iman. Jadi ada nanti belajar mengenai aspek-aspek iman, bagaimana kita harus mempunyai buah iman itu seperti apa, bahkan bagaimana kita naik level iman kita. Mungkin sekarang iman kita kalau digambarkan ya masih anak-anak atau masih remaja, tapi bagaimana kita mempunyai iman yang dewasa sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga buah iman kita bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tentang komponen dari iman. Kenapa? Kalau saya tanya kepada kita semua, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena apa? Ini orang Kristen semua atau KTP Pak? masih baru Kristen ini? Saya mau tanya, kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus? Yo, karena kita selamat. Udah itu aja. Menebus kita. Jangan satu-satunya. Jangan satu-satunya. Tapi Bapak Ibu Saudara pernah nggak berpikir apakah benar Tuhan itu ada? Tahu, iya tahu Tuhan ada. Tapi bila ada masalah, Tuhan mana? Bahwa Tuhan tidak ada. Benar? Giliran tadi pujian, Tuhan sungguh ada, luar biasa. Giliran ada masalah, tantangan hidup, bilangnya apa? Tuhan Nggak ada. nggak ada. Benar? Benar. Saya pun juga ada begitu kalau masalah. Mana Tuhannya? Kita selalu mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak ada. Bahkan sekarang Bapak Ibu Saudara banyak yang para ahli berusaha membuktikan bahwa Tuhan itu yaitu Yesus Kristus benar Tuhan atau bukan. Kalau saya tanya, barisan sini, percaya Tuhan itu yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan? Percaya. Benar? Kalau kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, buktinya buktinya ada Pak di Alkitab. Ya di mana? Bahkan tadi di firman Tuhan bahwa dijelaskan bagaimana harus semua percaya bahwa Allah itu ada, dan kita akan belajar komponen bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan sebatas nabi, bukan sebatas cerita dongeng yang ada di Alkitab, tapi kita yakin dan tidak pernah salah
bahwa kita percaya ke Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan adalah ya Tuhan, bukan lagi manusia yang super ajaib. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berganti. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua. Kita baca bergantian. Saya akan memulainya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab Allah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban lain. Dan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan kami iman yang masih bicara sesudah yang mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Boleh diklik? Bapak Ibu Saudara, kita ini manusia terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, roh. Kalau saya tanya, boleh diklik Mas? Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau iman itu terletak di mana? Di hati. Di mana? Hati. Ayo. Iman kita terletak di mana? Di tubuh, jiwa, atau roh? Di mana? Di manusia. Betul, di manusia. Tapi bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa kita beriman kepada Tuhan? Itu ya benar. Itu terletak ada di tubuh kita, hanya secara tubuh kita beriman, atau jiwa kita, atau roh kita. Jiwa aja, Pak. Jiwa aja. Terus rohnya? Ayo. Iman kita ada di mana? Tubuh, jiwa, dan roh, Pak. Yang paling benar adalah di jiwa dan roh. Itu adalah ikatan yang menjadi kita percaya kepada Tuhan. Tapi Ibu Saudara, mungkin tubuh kita tidak percaya akan sesuatu, tetapi kalau jiwa dan roh kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan, maka tubuh kita akan ikut. Karena tubuh digerakkan oleh apa? Jiwa dan roh. Kalau kita, enggak Pak, kayaknya iman saya ada di tubuh, karena saya adalah Thomas. Kalau sebelum saya cucukkan jari saya ke dalam lambung dan jari Tuhan, saya tidak akan percaya. Kalau saya tidak ditolong oleh Tuhan, saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini yang sering saya jumpai. Tapi pada kesempatan hari ini kita ada dua hal komponen bagaimana kita bisa beriman kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa percaya atau beriman adalah yaitu percaya adanya Tuhan. Bahkan di ayat 6 dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dikatakan apa? Ia harus apa? Percaya. Ada kata harus. Kalau kata harus berarti wajib ya. Harus percaya bahwa Allah ada. Tadi saya tanya, Allah ada atau enggak? Tuhan ada enggak? Bagaimana kita membuktikan Tuhan itu ada?
Tuhan itu benar-benar nyata, bukan sekedar sebuah teori atau bahkan cerita-cerita. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya memang lahir dari orang Kristen, bahkan orang tua saya seorang hamba Tuhan. Tetapi iman saya ketika saya mau percaya kepada Tuhan, saya mengalami perjalanan bahwa saya harus buktikan bahwa Tuhan saya itu benar, Tuhan saya itu ada. Jadi saya pernah sampai di titik bahwa tidak percaya adanya Tuhan. Loh, bayangin Bapak Ibu Saudara, anak keluarga Kristen, bapaknya pelayanan, tetapi anaknya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sampai suatu ketika Bapak Ibu Saudara, saya mengalami suatu sakit, yaitu bahwa saya kekurangan warna kulit, dan saat itu tidak ada obatnya. Dan ada sebuah KKR, saya mengikutinya. Waktu itu saya masih SMP, jadi hampir semua sekolah di satu Cengkareng dikumpulin di Gor Cengkareng. Apa mungkin tahu itu, wah ramai dan menarik Bapak Ibu Saudara. Pendeta itu menjelaskan bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, boleh kakaknya diangkat, dihadapkan ke muka, coba hembuskan napas. Terasa nggak? Belum sikat gigi. Oh, belum sikat gigi, itu urusan kamu. Berarti belum mandi juga. Terasa? Terasa. Coba, bisa lihat nggak? Bisa lihat? Saya Bapak Ibu Saudara, saya berpikir, kok bisa ya? Kita bernafas, kita hidup, tapi kita tidak lihat benda yang menghidupkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Benar? Ada yang bisa lihat udara nafas kita? Bisa? Tidak ada. Bahkan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara tidak ada yang bisa membuktikan, bisa lihat udara. Hanya cuma bisa apa? Merasakan. Dirasakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, udara penting atau enggak? Penting. Saya Bapak Ibu Saudara nangis saat itu. Maksudnya apa? Tuhan sama. Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita. Yang menggerakkan saya Bapak Ibu Saudara, siapa? Tuhan. Bukan kekuatan saya, bukan kepintaran saya, bukan kekayaan saya, tetapi Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan di dalam saya. Kita bisa lihat Tuhan nggak? Enggak. Bisa. Nanti kalau sudah di surga. Sudah. Kalau masih di dunia, jangan mati. jangan mati dulu. Kalau mau coba ya silakan. Jangan mati. Nanti ke kandang singa tuh, minta izin tuh, ke kiper. Wah saya yakin, harus yakin iman saya bahwa Tuhan saya benar. Saya mau coba. Pas lagi lihat siklus show harimau, dia masuk ke buktikan bahwa Tuhan itu ada atau enggak. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada seperti nafas kita. Kita bisa rasakan apapun yang tadi dibilang apa. Karena alam semesta yang ada ini yang kita lihat, yang sebelumnya dari tidak ada menjadi ada. Itu yang harus kita tahu. Dan ada 4 aspek di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan kita itu sungguh-sungguh ada. Yang pertama adalah respect atau hormat. Bapak Ibu Saudara, respect atau hormat adalah sebuah rasa dalam hati mengagumi karena kualitasnya dan apa yang dilakukannya. Mungkin kita tidak lihat Tuhan kita secara visual, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sering terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen dan orang-orang percaya, kurang
menghormati atau respect kepada Tuhan. Tuhan itu ada di mana saja. Tuhan ada di mana saja. Contoh, kita ketika berdoa, kita tidak menghormati Tuhan. Doanya mau tidur, aminnya sampai pagi. Kita tidak menghormati bahwa Tuhan itu ada di dalam iman kita. Ketika kita berdoa, kita tidak benar-benar sikap kita tidak menghormati Tuhan, karena kita masih ragu bahwa Tuhan itu ada dalam iman kita. Kalau kita yakin dan percaya beriman Tuhan kita ada, bagaimana kita juga sikap kita hormat kepada Tuhan. Bayangin Bapak Saudara, kita mau ketemu pimpinan kita atau presiden kita, bagaimana sikap kita? Datang dengan celana koloran, sandal jepit, boleh? Boleh nggak kalau ketemu presiden kita dengan celana koloran, kita datang ke presiden kita? Boleh? Ketemu bos kita pakai sandal jepit, boleh? Nggak boleh. Kita harus ada rasa apa? Hormat. Orang yang kita lihat aja, kita memberikan rasa hormat. Apakah karena Tuhan kita tidak bisa dilihat? Rasa hormat kita tidak ada. Yang sering terjadi adalah ini. Di mana-mana Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di sini. Ketika kita memberi persembahan aja, dulu saya pelayanan, ada aja jemaat pun yang memberikan persembahan. Diucek-ucek atau dilipat-lipat sampai sekecil mungkin, dimasukin ke persembahan. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu Saudara, kalau saya atau orang lain memberi Bapak Ibu Saudara sesuatu yang berharga, pilih mana, bagus atau jelek? Pasti yang bagus, karena kita menghormati. Kita kan nggak mau menerima sesuatu itu yang sudah jelek, usang. Ya nggak apa-apa sih Pak. Yang penting kalau dikasih uang, mau jelek mau robek, masih bisa tuker ke bank. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan kita tidak menghormati. Hal yang kedua, aspek dalam percaya, yaitu bahwa kesadaran akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang gak sadar kalau Tuhan itu ada. Contoh, datang ke gereja, berdoa, tapi dosa tetap jalan. Bapak Ibu Saudara, ciri-ciri orang yang gak sadar kalau Tuhan itu ada adalah ketika ditegur oleh pendeta atau kakak rohaninya, kalau lu bilang apa? Enggak pak, saya itu begini, selalu ada pembelaan diri. Ketika Tuhan tegur dalam firman kita selalu banyak alasan. Ayo pelayanan, nanti Tuhan, ayo ke gereja, ya masih bisa lah nanti sore, online pun juga bisa. Ini kan ada tamu, bisa nggak? Gak usah ibadah. Bisa. Bisa nggak sambil di kamar puter YouTube online? Bisa nggak? Bisa. Kenapa pilih hadir? Karena orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, bagaimana dia menghargai, menghormati Tuhan itu ada. Kalau tidak sadar, ya sudah seenaknya saja. Udahlah, nanti masih bisa online, saya kerja dulu.
Nantilah saya masih bisa hari Senin saya libur, sekarang saya mau istirahat. Banyak alasan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, aspek dalam percaya adalah sungguh-sungguh. Bahkan di firman Tuhan tadi ada kata sungguh-sungguh. Seberapa sungguh-sungguh kita mencari Tuhan? Siapa yang di sini berdoa pagi-pagi? Pagi ada? Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyalahkan mau pagi atau sore, tapi Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita benar-benar meluangkan waktu kita at least 5 menit atau 10 menit dari 24 jam sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Ada? Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita cari Tuhan ketika ada apa? Masalah. Kalau nggak ada masalah, kita tidak cari Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sekarang banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Datang, puji Tuhan di sini bajunya masih bagus banget. Saya tidak menghakimi. Ada baju yang sudah tidak pantas, datang beribadah, setengah terbuka, setengah tertutup. Saya tidak menyalahkan, tapi bagaimana kita menghormati Tuhan kita, bagaimana kita beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan kita ada, walaupun kita tidak terlihat. Itu terlihat dari bagaimana sikap kita, apakah sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak. Dan yang terakhir adalah bahwa banyak orang yang percaya Tuhan tetapi tidak mencari Tuhan. Maksudnya hanya mencari di hari Minggu, Senin sampai Sabtu tidak ada mencari Tuhan, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, tidak memuji Tuhan, mencari hanya seminggu sekali. Kayak tadi saya jelaskan bahwa Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita, seperti kita punya nafas. Ada yang di sini nafas seminggu sekali? Mati, Pak. Mati, Pak. 1 detik aja kita nggak bernafas, Bisa. sesak. Apalagi seminggu sekali. Bagaimana kita mencari Tuhan? Saya yang muda. Saya mau tanya, kamu lebih penting mana? Hilang dompet atau HP? Dompet, Pak. Karena nggak ada isinya, Pak. Kalau kamu hilang HP, stres nggak? Stres, Pak. Kamu cari nggak? Cari, Pak. Ya kalau ketemu, Pak. Kalau ketemu, Pak. Kalau nggak, beli baru dulu. Ya kalau ada duitnya, Pak. Berarti seberapa penting HP-mu? Kalau saya kasih angka 1 sama 10, seberapa penting? 9,5, Pak. Betul. Ada yang lebih penting dari segalanya HP? Sekarang Bapak Ibu Saudara, semua orang pasti lebih penting apa? HP dibanding Dompet. gampang Pak, dompet hilang, KTP atau apa bisa diurus Bayar polisi, 100.000, Pak. selesai. Kalau HP Pak, nyari duitnya susah Pak, bener? Bener. Wih, ada kita itu lebih romanis sekali. Bapak Ibu Saudara, kalau kita barang yang sangat-sangat penting, kita cari sampai ujung dunia, benar? Gak mungkin kita lupakan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau emas hilang, ibu-ibu pusingnya setengah mati, bener? Cincin misalnya, wah keselip, atau anting jatuh, pasti kita cari. Karena apa? Penting
penting dan berharga. Saya tanya, Tuhan penting dan berharga gak? Penting berharga gak? Buang dosa lo, buang dosa. Penting berharga gak? Hanya kita semua yang bisa jawab diri sendiri. Saya tidak bisa menghakimi, oh kamu gak. Tidak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menganggap Tuhan itu penting dan berharga, berarti kita harus cari Tuhan setiap hari. Amin. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, poin kedua, bahwa percaya akan karakter Allah. Dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa yang sudah tahu karakter Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu seperti apa? Pemarah atau pemaaf? Murah hati. Ayo, pemaaf atau pemurah? Murah. Nah, sama aja itu, pemaaf dan pemurah. Pemarah atau pemaaf? Marah. Benar. Tuhan gak pernah marah? Pernah. Tuhan tepati janji atau ingkar janji? Bapak Ibu Saudara, salah satu aspek kita percaya kepada Tuhan, kita harus tahu karakter Allah seperti apa. Salah satunya adalah pemberi. Dikatakan apa? Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan baik loh. Dia kasih upah. Upahnya apa? Kehidupan, Pak. Kehidupan, keselamatan. Tapi ada 3 Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Upahnya adalah pertama, yaitu hidup ya. Seperti nafas, kita ada, kita hidup karena Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Ada yang bisa beli kehidupan? Ada? Kita sakit, koma, kita bayar dokter untuk menyelamatkan kita. Kalaupun dokter misalnya udah angkat-angkat, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Mau dipasang kabel sebanyak mungkin di badan kita, kalau Tuhan bilang sudah finish, berarti finish. Kalau Tuhan sudah bilang tetap, ya tetap. Karena Tuhan yang memberi hidup. Ini upah pertama yang kita sudah miliki. Yang kedua adalah kasih. Tuhan selalu memberikan kasih dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, yang sudah menikah, pilih mana? Pasangan kita kaya tapi tidak punya kasih, atau biasa-biasa saja tapi punya kasih? Pengen kaya, kaya punya kasih. Lengkap. Wah kaya Pak, tapi nggak punya kasih, kerjanya marah-marah, pukulin kita, mau? Yang penting kaya Pak, saya bisa beli mobil, beli ini itu, nggak apa-apa Pak, saya dipukuli. Biru-biru juga nggak apa-apa. Ada? Nah, anak muda mau nggak punya pasangan hidup Pak? Yang nggak punya kasih, setiap hari diocehin terus, dimarahin terus, mau? Lebih baik jomblo tuh. Lebih baik saya jomblo seumur hidup Pak. Saya lebih baik melayani Tuhan dibanding ketemu orang yang tidak punya kasih. Wah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu orang yang tidak punya kasih, bagaikan neraka ada di
dunia. Benar? Sering saya dengar kayak gitu. Aduh Pak, malas Pak saya di rumah. Anak-anak, orang tua saya ribut sekali. Tiap hari berantem. Akhirnya anak-anak gak mau ada di rumah. Kelayapan terus. Ya kalau nggak kelayapan, main game di kamar. Ketemu orang tua ketika apa? Makan, ngobrol sebentar, selesai. Mau punya keluarga seperti itu? Tuhan kasih setiap hari. Itu yang upah yang Tuhan beri. Dan bahkan kesumpaan dengan Tuhan. Siapa yang di sini punya idola? Ada? Gak ada yang punya idola nih. Siapa Bang Il? Wah, Messi. Pasti. Nih, yang perut kayak saya. Pasti kita, wah, enak ya bagus ya kalau begini. Benar? Impiannya tinggi, Bapak Ibu Saudara, pengen kayak idola. Tapi ngelakuinnya susah. Makan ya makan, olahraga juga enggak. Kita lihat di media sosial, couple goals, keluarganya harmonis tiap pagi, nyanyi kepada Tuhan, baca firman segala macam. Pasti. Dan pastinya semua orang akan berusaha seperti idola juga. Benar? Elia mungkin idolanya Messi. Pasti berusaha untuk misalnya tendangannya, larinya, speednya, berusaha. Ketika bermain bola, ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, upah kita adalah serupa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita marah-marah, serupa nggak dengan Tuhan? Ayo, marah boleh, Tuhan aja marah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, marah yang berlebihan, yang tidak boleh. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri pada kesempatan hari ini. Iman bukan alat mengatur Tuhan, tetapi iman justru membuat kita rela diatur sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa sekedar percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan. Iblis, Bapak Ibu Saudara, percaya Yesus itu adalah Tuhan. Iblis juga menyembah Tuhan karena sebelumnya adalah malaikat. Bahkan di dalam mencobai Tuhan, dia sujud di hadapan Tuhan. Kalau kita datang ke gereja menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, iblis pun juga sama. Tetapi bedanya adalah iblis tidak mau diatur oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya, kalau kita tidak mau diatur Tuhan, kita manusia atau iblis? Saya nggak jawab, jawab sendiri. Kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan, berarti kita sama seperti, karena iblis tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau tunduk di hadapan Tuhan. Iman bukan sekedar kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kalau kita masih mau mengatur kehidupan kita dan tidak mau diatur oleh Tuhan, berarti kita sama seperti iblis. Kita percaya ya percaya, kita naikkan ujian ya iya, baca firman iya, tapi kita masih tidak mau diatur oleh Tuhan. Berarti iman kita belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Beda iman dengan percaya.
iman benar-benar kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Persoalan, tantangan, apapun yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau mau dibilang, kita tuh enak. Kita hidup sebenarnya tidak ada beban. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kasih kepada Tuhan. Kalau kita yang seringnya adalah mau beban itu terus kita pikul. Giliran Tuhan tolong, tidak mau. Jadi sekarang iman kita seperti ini. Mau sepenuhnya serahkan kepada Tuhan atau tidak ya kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya undang pemain musik dan singer maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita percaya Tuhan kita sungguh ajaib dan Tuhan tidak. Tiada di dunia ini Allah yang seperti Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Dia rela turun dari surga ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa semua manusia. Kita naikin pujian. Aku percaya tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Seperti Engkau
selama ini kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun pengikut Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi apakah kita masih ada keraguan di dalam iman kita? Pada kesempatan pagi hari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala apapun yang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih ragu, masih tidak percaya, masih tidak menghormati Tuhan. Kalau Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita masih kurang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita dan masih kita tidak mau diatur oleh Tuhan, kini saatnya Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua kehidupan kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita sungguh ajaib, bisa memulihkan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, bahkan perekonomian kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, dan siap diatur oleh Tuhan. Bukan kita lagi yang mengatur kehidupan kita, tapi Tuhan yang mengatur kehidupan saya dan Bapak Saudara. Mari kita percaya. Aku percaya Tuhan percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku rahasia, Kau turun tangan memberkati waktu. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan bagaimana kami harus mempunyai iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap diatur oleh Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami melalui Roh Kudus untuk kami tunduk dan taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga iman kami bisa terpancar bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini keluarga kami Tuhan. Mau serahkan dalam tangan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu. Diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga Tuhan akan menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta dan hormat kepada Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini hingga sampai Maranatha. Haleluya.
Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.